Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis editor mau bahas soal pentingnya memahami informasi, memahami sumber informasi. Jadi ada informasi yang orang itu sering salah tangkap. Sumber informasinya juga beberapa merupakan orang yang tidak menggunakan kaidah ilmiah. Jadi yang namanya eksperimen itu berlaku juga untuk testimoni, berlaku juga untuk pengalaman menggunakan. Jadi eksperimen itu bukan sesuatu yang harus menggunakan alat yang sudah tersertifikasi. Arti eksperimen sendiri itu luas. Sesuatu yang bisa memberikan kesimpulan itu bisa dibilang eksperimen. Tapi banyak yang tidak memperhitungkan, tidak mengikutkan faktor-faktor yang bisa membuat eksperimen itu sebagai eksperimen yang valid. Eksperimen atau pengalaman yang bisa dihasilkan, yang bisa menghasilkan kesimpulan itu ada beberapa hal ya. Kalau dari sumber-sumber menyebutnya beda-beda, tapi ada beberapa kesamaan. Seperti misalnya hasil itu harus konsisten, bisa direplikasi, bisa diulang. Jadi yang namanya kesimpulan itu ya merupakan sesuatu, merupakan simpulan dari hal-hal yang sudah diuji beberapa kali dan hasilnya sama. Jadi mungkin ada yang cobanya cuma sekali, tapi kalaupun itu diulang hasilnya bisa sama. Ada juga hasil yang diulang berkali-kali oleh orang itu hasilnya sama, dicoba sama orang lain hasilnya bisa beda. Atau kalau dilakukan di variabel lain gitu hasilnya bisa beda. Nah, penting sekali kita untuk mengetahui variabel-variabel ini. Untuk contoh nyatanya lah, kita bahas soal oli saja, karena banyak contoh di mana orang itu salah menerima informasi, salah memberikan rekomendasi. Jadi kayak contoh ya, oli Orange disebut sudah nggak rekomendasi lagi. Ini pemakaiannya di motor penulis sudah 314 km, masih ada licinnya, suara mesin masih ada halus ya. Beda dari yang ya ada yang menyebut bahwa orangnya saya 40 sudah nggak rekomendasi. Nah, berarti ada yang nggak konsisten di sini. Kenapa kok ada orang yang menyebut orangnya saya 40 sudah nggak layak direkomendasi lagi, sementara itu dari hasil yang penulis dapatkan ini olinya sudah termasuk lebih baik lah daripada meseran B40 botol baru, botol 2024 atau lebih baru. Perbedaannya kalau menurut penulis adalah bisa jadi yang ngomong oli orangnya saya 40 itu sudah nggak rekomendasi adalah satu, karena dia pakai yang palsu, karena jelas
dari beberapa masukan itu dapatnya oli palsu. Jadi palsunya itu bisa diketahui dari segel di bagian dalam tutup botolnya. Itu harusnya logo hologram ya. Ada hologramnya. Sementara itu jelas bahwa ada beberapa orang yang beli dapatnya yang tanpa hologram. Polosan putih silver itu ya. Aluminium. Yang pertama itu karena dia dapat palsu tapi mengira itu adalah asli. Terus yang kedua adalah orang yang menganggap bahwa orangnya SE40 itu sama dengan orangnya 10W40. Jadi 10W40 itu juga dianggap SE40. Jadi dia nggak bedakan. Padahal beda ya. Yang 10W40 nya orangnya itu nggak bagus, SAE40 nya itu bagus. Nah ada yang menganggap oli SAE40 ini termasuk juga yang 10W40. Dan ketika dicoba ya 10W40 nggak bagus. Jadi disimpulkan SAE40 sudah nggak layak rekomendasi lagi. Ya karena ada yang beli palsu tapi nggak tahu, ada yang beli 10W40 tapi dianggap SAE40. Jadi ya dianggap orangnya SAE40 sudah nggak layak. Padahal ya penulis beli, termasuk barusan beberapa bulan aja bedanya. Ternyata ya awet juga 300 km kalau untuk motor NMAX penulis ini termasuk awet. Kalau untuk motor sehat mungkin ya 4.000, 5.000 gitu mungkin ya. Terus ada juga contoh Mesran B40. Jadi penulis kan dulu sering ya rekomendasi Mesran B40 sebelum banyak berita palsu. Nah ada ya pemirsa yang komplain, saya pakai Mesran B40 kok suara mesin saya jadi kasar, jadi gitu ya. Dan nggak cuma satu orang, cukup banyak. Dari beberapa orang ini ketika ditanyai ada yang mau menjawab ya. Ketika ditanyai soal itu belinya di mana, dia ngomong belinya di Bengko. Ya memang sih beberapa orang itu nggak sadar bahwa oli-oli di bengkel atau toko itu resiko palsunya besar. Apalagi kalau produk Pertamina. Nggak berarti di semua toko, di semua bengkel itu produknya palsu. Karena jelas ada yang jualannya asli. Tapi juga sudah jelas bahwa ada kasus-kasus di mana tokonya atau bengkelnya jualan palsu. Dari hasilnya itu sudah jadi bukti, karena harusnya di tahun itu ya, itu belum 2024, Mesran B40 itu masih bagus, masih oke. Tapi dia kok dapatnya yang nggak oke, yang 100 km sudah kasar. Harusnya Mesran B40 kalau mesinnya kacau seperti penulis gini minim ya 200 km lah mulai kasarnya, atau 150 lah. Nggak sampai 100 km sudah kasar sekali. Oli yang 100 km sudah kasar di motor biasa, di motor normal, itu jelas olinya bermasalah. Bisa jadi olinya nggak ada aditif, bisa jadi olinya terlalu encer, kekentalannya nggak sesuai. Jangankan di toko, di bengkel, penulis beli SPBU pun bisa dapat palsu.
Tahu palsu gimana? Karena ya ketika di scan ternyata sudah ada, ternyata sudah pernah di scan di Kalimantan, dan ternyata ada kasus pemalsuan oli meseran ketemu di Kalimantan banyak sekali yang yo sepertinya juga melibatkan orang Pertamina. Jadi dari SPBU SPBU bisa saja belinya dari pemalsu orang dalam Pertamina tersebut. Ya memang sih oli sekarang ini sudah buruk, tapi ya yang palsu bakal jauh lebih buruk lagi ya. Minim itu adalah ketiadaan aditif. Jadi memang ada kasus di mana oli palsu itu lebih baik daripada oli asli. Ini terjadi karena base oil yang dipergunakan oleh oli palsu itu lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena nggak dicampuri aditif penambah viscosity index. Aditif penambah kekentalan atau penambah viscosity index ini punya sifat yang buruk, yaitu bikin olinya cepat rusak, bikin olinya cepat jadi encer. Jadi ya kadang malah pakai oli palsu itu hasilnya lebih baik. Tapi kalau kita pakai oli yang base oilnya baik ya, bukan oli-oli sampah macam Idemitsu, macam Nusaraya Putra Mandiri, ini bakal beda sekali ya. Karena oli-oli yang base oilnya oke tersebut bakal ada aditif yang lengkap, biasanya juga cukup awet. Jadi kalau dibandingkan dengan oli palsu, walau oli palsunya itu base oilnya bagus, tetap buruk. Dan juga namanya oli palsu macam-macam kan ya. Ada oli palsu yang nggak menggunakan base oil dari oli bekas yang diolah secara benar, tapi cuma dibeningkan aja. Nah kalau yang itu makin parah. Kalau pakai yang dibeningkan aja itu yang level garasi ya, yang level perorangan. Kalau oli palsu kelas pabrikan, kelas ya kelas agak tinggian, dia pakai base oil agak bagus. Jadi bakal sulit dibedakan antara oli palsu dan asli berdasarkan base oil, karena base oilnya bagus, malah bisa lebih bagus dari aslinya. Sementara itu oli palsu yang level garasi, level rumahan, itu bakal cepat sekali ketahuan palsunya. Bisa dari baunya, bisa dari keencerannya, langsung bisa ketahuan. Jadi kalau pemalsunya itu adalah pemalsu yang niat ya, bakal sulit dibedakan. Ya di satu sisi yang bikin oli aslinya itu bodoh, di sisi lain itu pemalsunya ya pingin menjaga konsumen. Jadi konsumennya tetap beli oli palsunya dia. Oli palsu buatnya lebih murah, tapi malah lebih baik dari oli asli, karena ya oli asli banyak yang kena bohongi sama salesnya grup oli besar. Jadi ya siklus yang aneh ya. Salesnya bikin bohong ini, yang buat pabriknya juga jadi apa? Yang pemilik pabrik olinya juga jadi kemakan. Jadi apa jenenge? Ikutan tertipu oleh omongan pembohong salesnya. Ya inilah kekacauan dunia oli Indonesia. Jangankan dari Indonesia, yang sekelas Lake Junior ya, YouTuber oli terkenal ya, sering jadi rujukan sering jadi rujukan. Itu juga dia ya masih ketipu aja sama pabrik otomotif, sama pabrik kendaraan.
Dulu dia ngomong, oh saya pakai oli encer ini. Belakangan muncul dia buat video, oh ternyata kita nggak bisa pakai kekentalannya direkomendasikan pabrikan. Alah, kenapa nggak dulu? Jadi sekelas Lake Junior aja kayak gitu, apalagi di Indonesia di mana salah informasi itu sangat banyak. Nah, soal salah informasi ini juga jadi faktor penting ya. Nggak sedikit ya orang yang request penulis untuk coba oli JHVK, bukan olinya ya, aditif mungkin ya. Penulis itu males, satu karena apa? Karena mahal. Mungkin ono sing dodol carane penulis bakal beli ya. Ecelan satu botol senilai 30.000 atau boleh lah 50.000. Penulis mungkin masih mau coba. Tapi itu piro ya? 250, 200. Memang dapat banyak. Tapi banyak kalau nggak kepake kayak apa? Banyak dicoba cuma ya 10% itu atau 5% itu ternyata hasilnya buruk. Diapakno sisane? Karena penulis nggak bakal jualan lagi ya. Sudah tahu produk buruk yo nggak sip lah kalau dijual lagi. Tapi ya yang jelas penulis males pertama karena harga mahal. Dari sisi efeknya juga menurut penulis nggak worth it. Kenapa? Lihat aja produk-produk pembanding. Kalau di Indonesia yang banyak adalah Lupromax ya. Mungkin ada juga produk lain. Dari sisi olinya sendiri juga ada dari PM1, dari Axon. Itu harganya lebih murah. Lupromax biro 70.000-an gitu ya. Terus ada yang produk pembanding juga dari PM1, dari Axon, harganya lebih murah dari JHVK. Kalau ingin coba ya mending coba itu aja. Terus di satu sisi itu ya, dari sisi produk pembanding juga ada yang lebih murah. Ngapain juga beli yang itu? Tapi yang lebih penting lagi adalah soal hebatnya di mana. Jadi orang-orang serba terpukau ketika ini di alat uji gesek itu hasilnya oke. Nah, entah mengapa ya, kok banyak orang yang nggak tahu bahwa uji seperti itu tidak relevan, tidak cocok untuk uji oli mesin. Ini sudah banyak ya, sudah cukup banyak yang posting bahwa hasil seperti itu nggak bisa dipakai sebagai acuan. Terakhir juga Lake Junior juga posting uji oli seperti itu di alat ya, uji gesek. Nah, sebelumnya juga sudah ada hasil dari Amsoil. Penulis juga sudah beberapa kali buat artikel, buat video. Dari sumbernya juga ada dari ExxonMobil. Jadi dua pabrikan ternama yang biasa saling berkompetisi, Amsoil dan ExxonMobil, itu sepakat di hal ini. Juga ada Penrite ya, Penrite juga sepakat bahwa yang namanya alat uji gesek itu bukan merupakan alat uji pelumas kendaraan, pelumas oli mesin yang valid. Jadi uji gesek itu nggak valid.
Jadi kalau kita sering cari info-info di apa lembaga atau pabrikan oli besar, enggak, Valvoline kayaknya juga pernah posting. Jadi kalau kita sumbernya dari oli-oli besar, pabrik oli besar, pabrik oli ternama, kita itu pasti tahu bahwa yang namanya alat uji gesek itu nggak layak untuk membandingkan, untuk menguji kualitas dari oli mesin. Jadi jangan heran kalau ada merek-merek oli ternama yang dipakai sebagai perbandingan itu hasilnya buruk di uji tersebut, karena memang bukan peruntukannya. Bukan peruntukannya. Semua orang yang penulis tanyai ya soal terutama dari yang membela uji gesek tersebut, karena saya bisa jawab ketika ditanya di bagian mesin mana ada tekanan sampai sekian ton. Jadi alat uji gesek itu kan pakai tuas pengungkit gitu ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi tuas ungkit itu mengalihkan tenaga. Jadi tenaganya dibuat berkali-kali lipat. Jadi beban 1 kilo bisa jadi ribuan kilo di titik kontak tersebut. Nah, bagian mesin mana yang bebannya sampai 1000 kilo? Mungkin ada yang berargumentasi, oh kalau mesinnya tenaganya gede kan bisa. Ya wes lah, kita ngomong mesin. Tenaganya mesin piro sih? Tenaga mesin sing ana satuan kilo nih apa? Torsi. Walau lebih umum biasanya pakai LBS ya. Tapi bisa dikonversi kan. Kayak Newton meter gitu. Tenaganya sekian Nm itu. Newton meter itu kan kemampuan untuk memindah Newton, 1 Newton itu kan kemampuan memindahkan barang 1 kilo sejauh 1 meter kan, anggap aja segitu. Anggap aja 1 kilo wis 1 Newton meter. Nah 1 Newton meter anggap aja 1 kilo lah, kasar-kasarannya lah, salah ya wis. Motor ini nggak sampai ribuan kilo, paling cuma 10 kilo. Fortuner paling gede-gede ini 200 berapa kilo, nggak sampai 1000 kilo. Nah terus kapan mesin itu bakal mengalami seperti yang diujikan itu? Nah kalau itu sesuatu yang nggak pernah terjadi, ya berarti artinya uji tersebut nggak valid. Di bagian komponen-komponen mesin sendiri punya, yang bagian fungsinya untuk menahan beban berat, dibuat agar tidak terlalu berat. Jadi misalnya pakai gigi miring gitu ya, apa sih jenenge ini, toroidal drive ta opo itu, helikal lah apa itu, sembolalik. Itu kan fungsinya adalah mengurangi beban. Beban di situ ya nggak akan sampai sama persis dengan torsi yang dikeluarkan kendaraan. Jadi ya kalau soal tenaga, soal torsi gitu ya mungkin yang di mesin itu ya anggap aja maksimal 100 kilo lah. Yang jadi masalah adalah kalau di oli itu yang namanya aditif anti aus itu macam-macam. Kenapa? Karena agar bisa membuat mesin tetap terjaga, tetap terlindungi
dalam kondisi apapun. Nah, aditif sendiri itu biasanya sangat spesialisasi, hanya bekerja pada suhu sekian, pada tekanan sekian. Jadi aditif model ini tekanannya cocoknya untuk tekanan antara ini sampai ini. Aditif ini cocoknya untuk tekanan dari sini sampai sini. Kita bisa lihat ini kalau kita misalnya cek perbandingan antara MOS2, WS2 dan JDDP. Coba lihat kurvanya itu. Bisa kelihatan bahwa untuk kondisi tertentu maka aditif tertentu yang lebih baik. Jadi ada aditif yang cocoknya untuk beban tinggi, ada aditif yang cocoknya untuk beban rendah. Nah, aditif-aditif yang ditawarkan yang bebannya sampai 1 ton gitu, itu ya bisa jadi malah nggak ada efeknya kalau kita pakai di misalnya motor yang torsinya cuma 10 kilo. Apalagi motor yang kelas rendah-rendah yang torsinya mungkin cuma 2 kilo atau ya lebih rendah. Ya sayangnya ya informasi-informasi seperti ini bakal sulit ditemui. Karena apa? Karena ya grup-grup oli, grup-grup otomotif itu dipenuhi oleh sales yang niat jual. Atau kalau misalnya ada orang yang jujur ya, dia nyari sumber informasinya salah. Dia nyari sumber informasinya dari sales juga, dari pembohong-pembohong juga. Atau kalau misalnya dari lembaga terkenal gitu ya, Lemigas gitu ya. Orang-orang yang diajak omong adalah orang-orang yang bukan ahli dalam hal itu, tapi misalnya dia dapat jabatan bukan karena kemampuan. Maaf penulis ngomong gini karena sudah jelas terbukti beberapa orang Lemigas itu kalau ngomong soal oli bisa ngawur. Terakhir juga dikutip ya dari orang Lemigas, sopo sih, peneliti muda, itu soal minyak goreng. Disebut minyak goreng itu kental. Aneh gitu ya. Ada beberapa sifat minyak goreng juga yang jelas salah ya, jelas nggak sesuai dengan kenyataan. Penulis cari penelitiannya kok orang nemu gitu. Jadi ya kita harus hati-hati ya, hati-hati dengan yang namanya informasi. Ya sudah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.